Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Silmi Nabila dengan NIM 10205240018. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari rantai Markov bagian 2, di mana di sini saya disuruh untuk menjelaskan cara menentukan matriks inverse untuk matriks yang menggunakan operasi baris elementer. Nah, di sini terdapat matriks yang tidak diketahui dari A, B, C, D. Maka dari itu kita disuruh untuk mengambil dari digit terakhir NIM saya. Dari NIM saya sendiri itu diambil 0018. Jadi A itu 0, B 0, C 1, dan D 8. Yang dapat dilihat matriksnya menjadi berikut. Nah, selanjutnya pada tugas ini tuh diminta menentukan inverse matriks 4x4 menggunakan operasi baris elementer dalam konteks rantai Markov observing. Proses ini itu berkaitan dengan pencarian matriks fundamental dari I min N dapat N1. Nah, setelah itu proses ini tuh membantu matriks M dan matriks augmentasi, yaitu di mana M itu matriks dari yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau yang itu matriks identitas menghasilkan seperti ini. Nah, penggunaan matriks augmentasi M itu bertujuan untuk mencari inverse matriks. Dalam konteks ini tuh matriks M diasumsikan sebagai I min N, sehingga hasil inverse yang diperoleh merupakan I min N pangkat min 1. Proses operasi baris elementer mengubah sisi kiri itu menjadi matriks identitas, sementara sisi kanan itu menjadi inverse dari matriks tersebut. Nah, kemudian di sini tuh kita akan mengeliminasi pivot pertama, yaitu menukar baris R1 dengan R2. Dari baris R1 ini kita akan menukar baris menjadi ke baris kedua, kemudian yang baris kedua ini kita ubah menjadi baris ke satu karena kita harus mengambil pivot pertama itu yaitu 1 dari baris kedua itu tadi. Nah, kemudian kita akan menolkan kolom pertama, di mana pada kolom pertama itu tadi kan pivot pertama yaitu 1, kemudian di bawahnya kita akan mencari angka 00-nya untuk menjadikan matriks identitas tadi, dengan perhitungan sebagai berikut yang tertera pada gambar ini, dan menghasilkan matriks seperti ini. Selanjutnya ada eliminasi pivot kedua, di mana pivot kedua itu diambil dari kolom 2, baris kedua dari kolom 2, yaitu min 6, yang akan dijadikan angka 1 untuk menjadikan pivot 2. Nah, untuk menjadikan satu ini dilakukan perhitungan sebagai berikut yang tertera pada perhitungan ini. Nah, dari perhitungan ini menghasilkan matriks sebagai berikut, di mana pada matriks ini itu min 6 tadi diubah sehingga menjadi 1, kemudian di bawah pivot 1 ini akan menghasilkan 00, dan seterusnya sampai pivot keempat ini. Nah, untuk eliminasi pivot ketiga itu sama caranya dengan pivot kedua, dimana kita mengambil pivot ketiga pada baris ketiga kolom ketiga itu yaitu min 1/2 menggunakan rumus dan perhitungan sebagai berikut yang sudah menghasilkan matriks yang sisi kiri itu sebagai berikut. Nanti akan menghasilkan satu ini akan seperti garis miring itu, kemudian sisi bawahnya itu harus menghasilkan angka 0.
Nah, sampelnya juga dengan eliminasi pivot keempat, yaitu kita ambil dari baris keempat, kolom keempat, yaitu 38, dengan perhitungan sebagai berikut, tertera. Kemudian kita juga akan menolkan R1, R2, R3 untuk dijadikan matriks identitas seperti ini. Nah, pada kesimpulannya itu, pada penyelesaian soal ini tuh inverse matrix 4x4 digunakan menggunakan metode operasi baris atau B dengan membentuk matriks augmentasi atau matriks identitas tadi atau M1 dan melakukan transformasi hingga diperoleh bentuk I M pangkat min 1. Hasil yang diperoleh itu merupakan inverse dari matriks yang diberikan. Nah, pada matriks soal ini itu tidak memenuhi syarat sebagai matriks probabilitas transisi karena jumlah elemen pada setiap baris itu tidak sama dengan 1. Oleh karena itu, dalam konteks rantai Markov absorbing itu, matriks tersebut dapat diasumsikan sebagai bentuk dari I min N sehingga inverse yang diperoleh itu matriks merupakan matriks fundamental, yaitu I min N pangkat min 1. Nah, matriks ini itu memiliki makna penting dalam analisis rantai Markov, yaitu menunjukkan ekspektasi jumlah kunjungan ke setiap transition state sebelum sistem mencapai absorbing state. Selanjutnya, matriks ini itu juga dapat digunakan untuk menentukan probabilitas akhir sistem dengan mengalihkan I min N pangkat min 1 dengan matriks A, sehingga diperoleh I min A pangkat min N atau N dikali A yang menyatakan probabilitas sistem berakhir pada masing-masing absorbing state. Dengan demikian, proses pencarian inverse matriks tidak hanya merupakan prosedur matematis, tetapi juga memiliki peran penting dalam memahami perilaku sistem pada model rantai Markov absorbing. Sekian dari presentasi tugas rantai Markov bagian 2. Apabila ada salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.